kok melepas Atau dua-duanya. Estes malah dibuang. Oh iya benar banget. Menarik. Oke. Menarik sekali di sini masih ya Onyx menunggu. Dan kalau ngelihat dari apa ya komposisi masih belum terlalu kebaca, cuman yang jelas Matilda, Pakito, Estes juga seperti tadi Yap. Pak Pulung bilang masih terbuka. Benar. Hero manakah yang Onyx pilih? Matilda. Matilda. Your team is picking. Banyak banget masalah yang kebuka kan. Iya. Plus sekarang seefektif itu juga di saat Estes digunakan. Walaupun masih ada Luyi yang membayangi kan. Nah, My friend. Dan Your diambil. team is langsung first pick. Diambil first pick Nggak pakai Estes. lama. Langsung. Setelah absen 2 game ya. 2 game tadi nggak ada Estes, satunya di ban, satunya nggak Akhirnya dipakai. keluar Akhirnya asrama keluar deh. juga hari ini. Akhirnya keluar asrama. Iya, yang lain udah main, dia masih di dalam, dia tadi akhirnya keluar deh kali ini ya. Oke, dan melihat adanya Estes di tangan Kate kali ini, Pakito Rafaela. Onyx mereka punya chance untuk ambil Pakito sih. Pakito Rafaela kah? Karena Rafaela memang populer banget. Tapi kali ini Beatrix terlebih Beatrix. dahulu untuk cewek kayaknya. Pakito, Beatrix bisa buat Rian juga sih Pak. Ini bener-bener iya. fleksibel banget. Satu hero lagi menemani Beatrix. Dan itu Florin. Florin. Oke, Wow. Florin. Nomornya Florin ya. Oke, ini Beatrixnya juga bisa ditaruh di mid lagi seperti tadi ya di match pertamanya ya. Betul. Cukup fleksibel dari Onyx. Ini justru yang mungkin perlu diperhatikan sama Kate karena saking fleksibelnya mereka harus benar-benar kayak pikirin 5 step ke depan gitu loh. Apa yang mau dipick sama Onyx? Karena ini berpengaruh banget. Biasanya 3 pick pertama tuh 3 hero overpower sih biasanya. Pusing masalahnya kalau Onyx udah ngepick itu. Gak tahu. Mau Cimomo ngomong pikir 5 step ahead itu juga susah banget Cimomo. Pusing. Iya. Onyx Bener-bener. nih. Makanya ini kayak harus mikirin mereka, apakah mereka mau nge-counter atau mereka nanti bisa di-counter balik. Karena Onyx nih terkenal dengan counter meng-counter. Asik. Wow, Pove. Oke, Povius dan juga Pakito. Wow. Ruby udah ketutup juga sih ini. Masalah mau pakai Ruby bisa, Nah. tapi Ruby itu bakal terus-terusan nge-trigger si Pove. Nah, itu Tiap dia mengeluarkan skill kan ada dash-nya. Nah, Ih, ke-trigger banget nih Poveus. itu juga sebenarnya mereka nge-pick Fovius juga udah lumayan mensignalkan dari band Esmeralda di Iya. fase yang pertama juga Iya. gitu. Benar, mereka udah prediksi sih, mereka pengen, udah bisa dibilang kayak udah planning lah, pengen ambil Povius ini bersama dengan Pakito juga. Tapi kita tahu Pakito ini cukup fleksibel ya, bisa jadi jungler, bisa taruh di arah Juliana, dan mereka mengambil ke arah burst damage magical terlebih dahulu untuk Onyx ID. Wow. Lilia, dan kita akan melanjutkan lagi pen-penannya. Yang kedua. Ini junglernya juga dari Kate belum ada nih. Ini belum. Bisa Pakito, Bisa Pakito, bisa ya? dipaksa Pakito juga. Jadi Bisa dipaksa. band-band Yisun Shin mungkin. Iya, atau mereka Mid mungkin lane ya mungkin. sebenarnya kan dari Kate ya, mereka bisa aja sih ban Roger lagi kalau mereka mau. Wow. Tapi ngelihat Roger dari permainannya Kate di match kedua, sebenarnya harusnya nggak jadi ketakutan ya buat Onyx Esports sendiri ya. Wow. Itu berarti Rogernya kurang serem ya Cimomo ya. Karena terlalu berhati-hati sih. Terlalu berhati-hati. Tapi Nathan terlebih dahulu yang diamankan oleh Onyx Indonesia. Onyx Esports kali ini mereka buang Nathannya. Oke. Yang nih. Ini kalau misalkan kita ngomongin band ya, Amen juga dari tadi masih kebuka dan langsung di band, cukup menarik. Oke, ini Lilianya juga, aduh ini kalau ngeliat dari komposisi Onyx itu masih fleksibel banget. Dari Beatrixnya, dari Lilianya. Ini Lilia bisa, Bisa kemana? Lilia Makanya. bisa ke Godland loh, bisa ke Makanya- cewek loh. Makanya masih bisa kemana-mana ini. Teman-teman komposisi dari Onyx, mereka ngambil hero yang sangat fleksibel biar kitnya juga susah baca. Satu band lagi untuk Onyx, kira-kira komit ke arah gold lane / junglernya atau mungkin ke arah midnya. Oh, Your tetap gold team lane. is banning. Brody. Gold lane-nya. Godland-nya dihilangin dulu. Karena untuk hero-hero seperti Brody, Nathan, Clean, Popol Kupa berada di Godland, capek ngadepinnya. Serius, capek banget ngadapinnya hero-hero itu. Kok aku feeling Onyx bisa ngambil Karina ya? Bisa banget. Bisa banget. Dan bahkan Popol dan Kupa juga masih bisa diambil sini Pak Pulung. Tapi kira gimana ya? Kira-kira gimana nih pertanyaan? Oke, Amon satu band terakhir di sini. Cimomo dan juga Pak Pulung. Amen udah dihilangin. Kemungkinan besar XP lanernya hero buat boots mungkin dilimitasi Lapu-Lapu atau Yuzong.
Atau Ruby mungkin? Rubius Zong. Cuman ada Emang Povius. Iya makanya agak sedikit. Ruby sih nggak bakal lagi, Iya. nggak Kayaknya bakal. nggak bakal sih. Sulit Cuma banget udah. aku pikir mereka bakal respect ke arah Boots banget sih dari hero Boots, tapi ternyata Isun sih High yang loss kah dibuang. dari bootsnya akan dikeluarin? Wow, high loss. Kita tahu untuk boots sering Iya. banget menggunakan high loss untuk berada di XP Season lane ya. 8. Iya. Bener banget, masih bisa terbuka di sini. Mereka belum Emang ada sosok yang tebel juga. Mereka kan? butuh emang frontliner. Iya, Florin juga butuh smoke bomb di depannya gitu loh untuk Benar. bisa dia berikan healer ataupun healing-healingan agar ada yang ngebentengin dari pemain-pemain ini dari Onyx Bane. Esports itu sendiri. Bane juga masih terbuka buat Onyx Esports. Atau mereka mau ambil Barats. Bisa banget. Barat oke. Wow, Cimomo. Karena aku merasa kalau dia pengen ada satu yang bisa tanki di depan, Yep. setidaknya ada kasih damage dikit, Iya. yaitu Barats. Dan Onyx mereka udah pick Baratsnya. Onyx Momo ya. Onyx Momo. Semuanya Tadi aja. Kate Momo, sekarang Onyx Momo. Semuanya aja. Semuanya. Bikin Ah, oke. isu aja dulu. Bikin isu aja dulu. Kate kali ini masih fleksibel juga sih ini Pakitonya. Mereka butuh burst Cimomo. Mereka membutuhkan burst dari Kate. Mereka butuh magic burst. Lunox. bisa, tapi balik lagi itu juga butuh item. Cuman agak terpaksa juga kayaknya pakai Lunox di sini. Situasinya Lunox, Kagura masih terbuka juga. Cuman 2 hero kira-kira yang bisa diambil. Itu Lunox sama satu lagi mungkin Nicklin. Oh mereka ambil Ruby dan juga Clint-nya. Wow, Clint-nya. Mid, Jungler Pakito. mid lanernya ya udah Estes aja gitu. Iya, heeh. Nah, emang nggak ada damage magical yang gede dari area mid, tapi dari Pove-nya sih diharapkan kan. Ya. Ini magical ambil damage-nya. ambil Karina enak banget ya sih. Karina. Karina, ada Tapi- Estes. Iya memang sih, cuma kalau misalnya SS bisa ditumbangin duluan, Karina bisa bakalan free banget. Cuma kayaknya enggak deh. Bane Bane ternyata. mereka lebih ke arah Bane, oke. Wow. Suns memegang Bane Boots dengan TB-nya frontliner. Ini adalah komposisi yang 10 komposisi 10 hero yang akan turun ke line-up dan di sini 40. Yap. Dan kalau dari susunannya kita lihat The Boots-nya menggunakan Baras, lalu Sansa menggunakan Bane. Berarti junglernya akan jatuh ke Bane. arah Bane. Sementara itu dari pemain-pemain Brazil, mereka juga udah ready nih dengan Clint dan juga Ruby yang udah diamankan. Cuman dengan hero-hero tebal seperti itu, mereka mungkin akan melakukan team fight ya. Mereka team fight-nya agak cukup lama. Ini akan menjadi sebuah keunggulan untuk Lilia loh. Nah. Lilia akan sangat-sangat suka apabila ada yang berkumpul-kumpul bersama-sama beramai-ramai. Damage-nya bakal masuk semua. Damage areanya akan memberikan sebuah mimpi buruk untuk tim-tim lawan. Ya udah deh, kalau begitu teman-teman semua boleh langsung nongol di kolom komen dengan hashtag IndoPride-nya. Dan again lagi. Pokoknya terus-terusan kita keluarkan emok tepuk tangan sebagai bentuk dukungan seluruh player yang bermain, apalagi tim-tim Indonesia yang sedang berlaga di M3 World Championship. Dan ini dia Land of Dawn. Iya, kita langsung saja masuk ke match yang ketiga. Jangan lupa untuk hashtag IndoPride dan hashtag GoOnyx-nya. Berikan dukunganmu kepada tim Indonesia kita. Dan kali ini Kiboy berada di area mid, udah mulai coba untuk merusuh ke area midnya. Sementara Boots bakal coba untuk menjaga di area bawah terlebih dahulu dengan Baratnya kali ini. Brian, oke ini berarti linianya sama seperti Onyx Filipina tadi ya, ditaruh di area God lane. Oke, Maike ada di area mid, Ruby-nya terus-terusan bersama dengan Estes, udah tebel, ada Estes lagi, makin tebel lah itu orang ya. Tapi terlihat ada fun fact dari 11 match yang berlangsung di M3, Hayabusa sudah di-ban dalam 10 pertandingan, 1 kali dipakai Red Canids saat kalah melawan Pedal. Yap. Dan kali ini kita seperti tidak akan melihat Hayabusa sampai di match yang ketiga karena masih menjadi prioritas ban juga. Sementara di area midnya agak sedikit rusuh dari kedua tim, memberikan poke damage aja nih. Belum ada first blood sampai di menit yang pertama. Sementara Luis udah mulai low banget di area atas. Yap. Sementara itu sekarang ada cewek yang menggunakan langsung ke arah satu Lilia untuk berada di area court lane, dan itu menyebabkan untuk Clean-nya juga kehilangan sedikit waktunya karena dia harus melakukan recall ke arah base-nya. Sementara Lilia juga melakukan hal sama, tapi setidaknya mereka juga masih punya masing-masing wave minion di bagian tengah. Maike-nya Donran Wolf King mulai maju ke bagian depan, tapi Drian memiliki damage yang begitu menyakitkan lewat senapannya. Wow. Ditembakin dengan jarak sedekat itu masuk damage-nya.
Yap, dan sementara Sans kali ini sudah mulai bersembunyi juga. Udah bakal coba dikejar. Maikenya bakal menjadi target utama dan first blood jatuh ke tangan seorang Sans kali ini setelah menumbangkan Maikenya di area jungle dari tim Kate. Yap, menjadi sebuah keunggulan karena tadi setelah mendapatkan 1 poin kill, dia juga mengamankan karena monster jungle yang ada di area dari Kate ya. Berarti untuk pemain Kate sendiri akan kehilangan 1 monster jungle, namun di area yang berbeda. Dari King berhasil untuk membalaskan keadaan. Ada 1 player yang langsung diambil, yaitu Keyboy yang langsung menghilang dengan cukup cepat. Turtle pun udah mulai dicolek-colek. Maikenya siap maju ke bagian depan, namun sekarang Driannya tertinggal sendirian. Akankah dia dilompati langsung dengan profesi biru poison langsung dikeluarkan begitu aja. Drian menjadi korban lewat sebuah fight yang langsung terjadi, dikeroyok rame-rame deh. Iya, 1 versus 3 membuat Drian tidak bisa bertahan, namun di area midnya lihat Kingnya bakal coba dirusuh dengan adanya Magic Snow Wave dari seorang cewek kali ini mengusir pergerakan King, dan mau nggak mau Kingnya tidak bisa untuk kembali rusuh di area mid. Yap, cewek balik ke lane-nya lagi. Ada Luis juga yang udah mengisi di lane-nya tersebut. Ada setengah dari shield turret-nya udah dimakan. Berarti untuk goal-nya sendiri harusnya udah mulai ke-push ya. Dari Clean itu akan sangat berbahaya sekali apabila Clean diberikan space terlalu banyak. Boots dengan stack 25-nya. Pasif dari PK-nya udah dikumpulkan gede banget. Siapa yang mau maju untuk melawan ke arah barat? Turtle-nya mulai dipukul-pukul, Turtle-nya mulai diamankan, King-nya mulai melakukan pergerakan ke bagian depan. Tekashi juga dari jauh udah melihat, tapi mereka belum ingin maju. Misalnya expert-nya dikeluarkan. Ada lagi Detonas welcome tapi gagal untuk menelan langsung ke arah King. King-nya masih selamat. Pemain dari Onyx pun mundur teratur. Iya, langsung mundur semuanya, dan bahkan kali ini akan menjadi reset lagi dari kedua tim. Sementara di area mid, Luis masih cukup free juga. Kita melihat rotasi yang benar-benar baik banget dari Onyx Esports. Mereka coba kasih pressure, coba kasih bisa dibilang presence lah setidaknya di masing-masing lane-nya. Namun Meiki di sini masih mencoba untuk memberikan bisa dibilang gencatan juga sih. Dia benar-benar coba untuk ngezoning beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di area atas, Luis kali ini 3 pemain dari Onyx Esports mencoba untuk menzoning Luis yang sendirian saja. Tapi ternyata sudah mulai datang backup dari Kate. Wah itu di atas sana tuh untuk King-nya udah mulai maju dan juga memberikan sedikit melakukan strength yang dia milikin. Levan juga, tapi ini untuk di biru pacarnya hilang sudah. Ruby tidak bisa lagi melanjutkan bagaimana jalan pertandingan, namun Prime dengan darah yang begitu sedikit dia mundur ke bagian belakang. Sans kembali hadir, semuanya dilepehin tapi masih bisa selamat, masih bisa kabur. Pemain dari Kate, Delicatesnya dikeluarkan, deretan ikan hiunya mulai baris teratur untuk bisa menabrak langsung ke dalam pertahanan dari Kate itu sendiri. Iya, dan kita ngelihat dari seorang Florin yang kill-nya ini benar-benar luar biasa banget. Kita tahu dari Bloom-nya ini memberikan regen HP yang cukup tinggi tentunya, membuat Onyx Esports tentunya masih bisa bertahan. Tim fight-nya bakal lebih sustain lagi, dan hal yang sama sebenarnya jatuh ke tangan Kate juga, dimana mereka masih punya access dengan slow effect yang benar-benar mengganggu Papu. Sementara itu dari administration juga udah terlihat ada War X yang udah diambil oleh Ben ya, cepet ya. Sementara dari Pakitoy belum ada loh, masih part-partnya aja nih. Tapi di tengah Delicatesnya tadi udah langsung bisa mendapatkan langsung karena Mikey, tapi Mikey udah berhasil untuk memberikan healing terhadap rekan-rekannya. Ada Burst yang udah mulai hadir juga untuk memberikan bantuan. Sedikit lagi SP terus dari tubuh cewek-ceweknya berhasil terkena efek dari Zona Wolf King. Ceweknya langsung hilang dengan sangat cepat. Keyboy-nya pun menjadi korban tambahan, namun di tempat yang berbeda Mikey-nya malah tas-tas di depan dari mautnya sendiri. King langsung pergi dari area tersebut setelah memberikan sedikit damage ke arah Rokursa. Iya, dan kali ini 2 main dari Onyx Esports harus tumbang, namun Boots, aku bisa bilang kayak Boots sekarang udah mulai sustain juga untuk tim fight-nya. Dia harusnya udah bisa join tim fight sih sama pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Sans kali ini setelah tim fight yang cukup rusuh di area mid, dia memutuskan untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu sebagai objektif yang harus diamankan oleh tim Onyx Esports. Sementara di area bawah, TKC terkena damage yang benar-benar perih banget dari cewek. Black Steel langsung digunakan lagi dan lagi hanya untuk mengusir dan bahkan lari dari seorang King kali ini, Pak. Ya ampun, itu sekali tumbuk ya masuk langsung ke area lambung dari Lilia. Sakit parah Bu, hilang sebar ditumbuk, ngeri juga nih Gon. Ngeri banget Pak Polo untuk saat ini. Masuk menit ke-6, ini benar-benar teman-temannya Onyx Esports itu menjalankan misinya mereka masing-masing juga. Lihat di bagian bawah mereka mulai mau turretnya Pak Polo. Oke, ini dia Detonas welcome again and again, masih gagal. Masih bisa untuk langsung diajak untuk berlari-larian dari Pakitonya, namun udah ada satu lagi yang mau pendetnya connect ke arah 2 orang. Berhasilkah kali ini mereka kabur dari tersebut? Tekashinya lompat lagi ke bagian belakang. Apa yang terjadi? Misalnya spotnya Ruby-nya down untuk kali ini. Tekashinya tertinggal sendiri di bagian depan, hilang sudah untuk kali ini. Tapi ternyata Espesnya masih sanggup untuk memberikan sedikit bantuan
terhadap TKC. Drian harus pergi dari area tersebut. Dikejar oleh Luis. Flicker sudah ke bagian depan tapi masih gagal. Karena untuk Drian sendiri masih bisa kabur dari area tersebut. Ada 3 player di bagian bawah. Bootsnya harus berjuang, harus memasang badannya untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Recall dengan selamat. Iya, dan masih bisa ditahan pergerakan dari Kate di area bawah. Meskipun kita ngelihat tadi dari TKC-nya benar-benar fokus untuk numbangin Keyboy terlebih dahulu. Kita ngeliat Keyboy-nya coba untuk ngejuk. Banyak banget sebenarnya resource kalian dikeluarkan dari tim Kate sendiri. Lihat, TKC-nya bakal loncat ke arah Keyboy gitu loh. Jadi kayak ini memang sebenarnya kayak Keyboy-nya bakal menjadi target utama dari Kate sendiri. Sementara Sans dan juga mungkin beberapa pemain dari Onyx Esports mereka butuh item, masih butuh item sih sebenarnya. Sehingga damage-nya nanti bakal lebih maksimal lagi, apalagi termasuk dari Drian-nya. Ini kita lihat aja bagaimana lagi nanti apa ya, sebuah pemecahan masalah atau pemecahan solusi dari Onyx Esports ya untuk bisa menggagalkan apapun daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain dari K. Namun Emo Pendetnya connect lagi ke arah Boot. Detonas welcome dikeluarkan, connect juga ke arah satu orang tapi flickernya ke arah yang berbeda, tapi flickernya langsung maju ke bagian depan, langsung dimutain begitu aja. Ada efek stun yang langsung terjadi. Sebuah pemikiran yang sangat begitu baik. TKC-nya langsung down, diberi positionnya begitu sakit di bagian belakang. Double kill diambil juga oleh Sans. Adalah hal yang begitu indah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Gila, Drian-nya sembunyi di dalam bus. Dan Nibiru kena 3 member dan langsung tumbang. Beberapa pemain dari Kate sendiri, bahkan Sans-nya kayak nahan aja di depan, dia deadly cats nahanin semua pemain yang mau coba untuk ngerusuh ke arah pemain Onyx Esports sendiri. Kayak King-nya nggak bisa maju, TKC-nya juga nggak bisa loncat karena ada deadly cats yang menahan dari Sans. Iya, Wow. plus tadi pemikiran yang sangat baik ya Gon ya. Dia Detonas welcome tapi dia flicker ke depan, Iya. dilepehin, udah ke stun satu Kena area dua, gitu. bener banget. Dan ini kalau kita ngintip item nih, Pak Pulung ya, mereka harus berhati-hati. Onyx Esports harus berhati-hati karena apa? Cleanse-nya udah endless battle dan juga Berserker Fury yang berarti apa? Criticalnya udah ada. Yap, snipernya ditembakin ke dalam Sukara. Luis sakit banget. Again Drian memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan. Mengerikan sekali, ini damage-nya harusnya udah mulai ada untuk Drian. Apalagi Keyboy harus berhati-hati, jangan berjalan-jalan sendirian karena setelah patch kemarin ini menurut aku Florin sekarang udah bener-bener full support healer sih. Dari base-nya diturunkan tapi regen HP dinaikkan, dan bahkan ini menurut aku Onyx Esports mereka bener-bener kuat banget dari segi team fight-nya. Tapi memang sebenarnya slow effect dari SS masih cukup mengganggu. Jadi mungkin Onyx Esports harus berhati-hati sih kalau ada di dalam lingkaran dari slow effect-nya SS. Ya ampun, yang ketarik malah dinosaurus segede itu agak sedikit puyeng juga dari Kate-nya. Di bagian belakang Estes terus-terusan memberikan healing, tapi cewek coba lihat di mana orang berkumpul, dia pasti akan senang sekali. Mikey-nya sedikit lagi Petris bisa terkena efek dari Nibiru Poison. Udah berhasil mendapatkan satu orang lagi dari Kate, mulai menekan pemain Onyx Esports. Tapi satu snipernya tadi udah connect lagi. Terus-terusan Onyx tidak akan memberikan nafas kepada pemain-pemain dari Brazil ini. Perbedaan networknya kali ini udah mulai jauh. Berbeda sekitar 6.000 7.000 kali ini. Sementara Sans bakal coba dikerokan strike di areanya dan bakal efek slow juga dari Prime kali ini. Harus tumbang Sans-nya. Cewek menggunakan Black Shoes-nya kali ini mencoba untuk mengusir. Lihat sakit banget damage dari cewek, dan bahkan masih mau lebih kali ini. Masih bisa di-heal oleh Prime. Luis masih coba bertahan tapi Drian bakal coba untuk mengganti, mencoba untuk mengcover teman-teman dari Onyx Esports sendiri. Mengganti posisinya cewek. Ya, terkena damage begitu perih Pak Pulung. Ini kan Drian niatnya ngepok ya, tapi ngepoknya ngeburst Bu. Dia dari tadi sniper aja, terus jarang banget ngelihat dia pakai machine gun. Nah untuk melakukan farmingan baru menggunakan machine gun, tapi di saat ada team fight dia bakal sniper terus sniper terus baru Nibiru Passion-nya lagi, baru sniper lagi, ngepoknya cuma ngeburst ya Gon. Iya, benar-benar itu yang cukup menarik. Drian mungkin pengen main game sebelah mungkin. Wah. Oke. Buset, apa itu? Sakit banget, gila itu damage dari Drian kali ini. Dia udah fix ready buat team fight. Dia cukup perlu jaga posisi, butuh opening dari Boots mungkin, dan mungkin dari Sans. Dan yang pentingnya jangan sampai Drian-nya tumbang Pak Pulung. Oke, Mikey-nya ada lagi pergerakan maju ke bagian depan tapi udah lompat juga oleh Tekashi. Cewek di belakang masih cukup selamat. Plexus langsung dikeluarkan, darahnya penuh kembali tapi di bawah. Oke, sedikit lagi Fitrisa hilang. Wow, adu mekanik jungler. Iya, adu mekanik jungler. Siang-siang pasang keramik, malamnya kena rematik mungkin. Kamu itu ya? Oh ya beda. Kamu itu, tapi tidak berlaku untuk Sans tentunya karena dia berhasil numbangin King di area bawah. Dan memang Lordnya sempat
terreset karena Kate mencoba untuk memberikan pressure kali ini sama seperti di area mid Suns-nya. Benar-benar terkena damage yang cukup banyak. Tapi kali ini akan ada kompensasi yang akan dicari oleh Onyx Esports. Sementara Mikey masih mencoba untuk bertahan. Dia terus welcome. Gak perlu connect tapi setidaknya bisa memecahkan immortality dari seorang Mikey. Dan bahkan lihat nih birunya connect langsung right to the